Aduh, udah pengangguran, panas, itulah. Susah banget dapat kerja ya. Lah, Lah, siapa lu? lah gue siapa? Nang Mas, gue punya teman Mas. Siapa tuh? Salah gue kenalin, dia pengusaha. Pengusaha Dia apa? main di perikanan. Di perikanan. Iya, dia perairan lah pokoknya. Soal air jago dia. Soal air apa soal ikan? Air udah. Boleh. Tapi gue penasaran, soalnya gue emang butuh buat insight banget nih. Barangkali kan emang gue nggak jago, apa ya, nggak tertarik lah kalau di mata HR. Barangkali gue cocoknya emang di usaha. Coba kali ya gue kenalin ya Mas. Boleh. Boleh. Ini mau kapan datangnya orangnya? Gue coba chat lu ya. Boleh. Telepon aja langsung. Boleh. Iya. Pinjam HP tapi nih. Lah boleh, buset. Tapi kagak ada kuotanya. Telepon biasa lu Oh kan iya. ada pulsa masih. Iya, siap. Dasar pengangguran. Wah. Halo Mas. Gimana Mas? Sokin sini Mas. Teman gua mau minta ini Mas, tips-tips buat usaha. Gimana katanya? Dia lagi OTW di sini. Tunggu dulu. Oke? Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Lah. Bro, gila. Ini Belum, sih, belum, Mas. Oke. ini sih teman lu sih, gua belum kenal ya. Cuman Kenalan dulu. boleh. Jadi Gimana? gimana? Lah, nanya balik. Jadi gua lagi bingung nih, Bro. Gimana bro? Langsung bonding aja ya, karena emang kelamaan lah kalau kita pakai tanya jawab itu, perkenalan kelamaan menurut gua. Tapi nggak afdol Mas kalau belum perkenalan. Boleh. Kenalin dulu lah Mas Oke. ke teman-temannya. Nama gua Dias. Siap. Umur kayaknya udah agak tua. Udah. Lu kok nggak salah lahir zaman Majapahit ya, ikut bangun candi. Enggak. Ini mohon maaf ya nih kata Mas ya. Kita menyantai aja gitu. Enggak. Oh, enggak. Ya masih STW lah, setengah tua. Oh, setengah muda STM. Oh, gua kira setengah Tengah-tengah. Gua kira setengah madal. Oke. Lu kira-kira kesibukannya apa? Karena gua kan pengangguran nih. Capek. Sama, gua juga dulu pengangguran. Dulu tapi kan. Iya. Sekarang kan udah ada kesibukan dong. Katanya sih udah kesibukan. Katanya di bidang perairan. Ya, kurang lebih ya kayak gitu. Mainnya di air. Mainnya di air. Dingin nggak tuh main air kita? Ya, gitu lah, Bro. Ada yang menciut berarti. Keriput. Enggak. Emang gua kalau misalnya untuk usaha karena kebetulan gue juga orangnya rada bukan males ya. Gue nggak suka sama sistem yang ada. Salah satunya males juga sih emang. Ini garis bawahnya males gitu ya. Makanya ya gimana caranya ya ngasilin duit sendiri. Oh, gitu. Ya pertama juga gue ikut teman, belajar, dan akhirnya ya buka sendiri. Oh, gitu. Ya pertama sih gue awal mula di ikan hias itu di 2017 awal, akhir 2016 sudah mulai itu tertarik. Dari 2016 teman gue main ikan juga, teman dia main pembesaran. Ikannya sih apa aja ya, ikan hias bisa predator kayak gitu. Di situ gue tertarik, bantuin jualan pertama, bantuin jualannya ya via online. Oh gitu, via online. Iya, Berarti Facebook, Marketplace ataupun Shopee. Gua habis itu bantuin jualan. Kebetulan lumayan juga penghasilannya ya buat ngerokok lah ya segala macam. Berpuluh kan mahal. Iya. Habis itu ada ketertarikan, suruh teman belajar, sambil belajar juga akhirnya 2017 gua buka di rumah. Sendiri dengan satu rak akuarium, 3 tank. Itu awal mulanya terakhir gua kerja itu gua punya sedikit tabungan lah. Oh gitu. Ya, habis itu kita beli ikan yang kecil-kecil. Pertama main banget gua ikan hias itu diskus gepeng tuh. Dari Amazon tuh aslinya. Hidup itu, gepeng begitu. Hidup Pak. Oh itu. Bukan gepeng tapi mati kan. Ngapain gitu miara ikan mati kan. Kayak gencet. Emang gepeng, dia posisi gepeng begini. Itu mungkin itu pas waktu lahir sering digencet sama mamanya jadi gepeng. bisa jadi. Ya barangkali kan kedudukan sama mamanya. Lupa ngangkat tangan. Anak gua nih.
Dari situ, dari pertamanya balik lagi kali ya. Ah. Dari pertamanya gua main ikan hias di diskus. Awal mula beli di ukuran 2,5 cm Hmm. atau 1 in. Kita mainnya pembesaran pertama. Digedein tuh. Iya, Gede. kasih makan sehari 3 Oh, kali. gua kira dilap. Ya udah kayak lu aja dimakan. Dimakan. Dikasih makan. Dikasih makan. Bener, Oh, Pak. dimakan. Iya. Ya gua dimakan, gua tinggal setengah Asal badan aja gua. makan temen aja. Wah, 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 ada. Ya, pertama kayak gitu. Sama sih ngurusnya kurang lebih makannya 3 kali sehari. Oh, di roast. Iya. Itu dimandiin nggak ikannya? Dimandiin nggak? Enggak lah. Oh, Makanya enggak. mandi tiap hari. Oh, iya. Kenapa ya? Ini dia, Pak. Ya gua kira sampai disikatin gigi, dimandiin, digosok, disampo. Dan dari situ pengurusannya untuk air kita 3 hari atau 2 hari sekali kita bersihin, kita sipon ya bahasanya kalau di Sifon. ikan sipon. Sifon, Ngebersihin sifon kue. tokai-tokainya tuh ikan tuh. Kotorannya, Iya. ya. Tokai mau korek. Iya. Korek gitu. Sering hilang tuh. Iya, sering Iya. hilang, curan rek. Ngomong-ngomong korek gua kemana ya? Ini. Enggak. Nah, habis kita bersihin biasanya 3 hari sekali atau 2 hari sekali. 2 hari sekali. Biasanya itu untuk pembersihan pergantian air ngaruh juga buat size badan ya, maksudnya untuk pembesarannya dia. Hmm. Lebih baik kalau misalnya lu sering ganti air sebenarnya lebih cepat besar kayak gitu. Oh. Airnya pun kita harus endap dulu, nggak bisa langsung dipakai langsung dari sumur gitu. Nggak bisa, kita endap dulu pakai aerator, diendap minimal banget 8 jam baru bisa dipakai. Kalau nggak, lu dari air sumur nih misalnya nih, Hmm. lu langsung ganti tuh ke akuarium, mabok tuh ikan. Oh, kaget lah ya. Mabok tuh ya kan. Wah, celeng. Celeng. Ngobrolin yang soal air. Nah, lu biasanya tuh kalau di akuarium tuh berapa minggu sekali atau berapa? Nah, lu nyelam di akuarium berapa lama tuh? Kalau untuk pergantiannya, Iya, pergantian air biasanya gue kalau misalnya udah kebanyakan kotorannya gue pasti gue sipon, gue bersihin. Nah itu tuh kurang lebih 3 hari udah kotor dia, karena kan memang kita kalau buat pembesaran akuariumnya itu cuman ada biofoam doang sama aerator lah, nggak ada kalau untuk apa namanya saringan lah ya. Iya. Nah, gue di rumah ada ini Mas, ada kolam. Iya. Nah, kalau di akuarium gitu dia ada kayak apa? Yang penyaringan kotoran gitu apa namanya itu Mas? Itu sih biofoam doang. Oh, Kalau biofoam misalnya doang. buat diskus pakai biofoam kotak gitu ya kan, kayak busa lah pokoknya. Nah makanya dia kurang efektif sebenarnya ya. Cuman memang bagusnya sih memang pakai saringan yang sirkulasi itu. Iya. Iya, memang bagusnya seperti itu. Air lebih bersih, lebih jernih. Cuman kan karena ngejar size juga, ngejar ukuran biar supaya cepat besar. Biasanya gue 3 hari sekali udah diganti kayak gitu. Nah airnya pun harus diendapin dulu tuh, air baru dari sumur, nggak bisa lo langsung masukin ke akuarium, diendap dulu 8 jam paling lambat. Kalau misalnya lebih bagusnya sih seharian baru bisa diganti kayak gitu. Itu pas diendapin itu dikasih bumbu-bumbu apa gitu? Nggak Maksudnya ada. dikasih obat-obat apa gitu? Enggak. Kasih enggak juga sih, enggak lah, kasih aerator aja yang gelembungan. Oh, Kasih gelembungan. doang ya. Itu kita tiup apa pakai filter? Kan Ada mesinnya pak, ada mesinnya. Oh, ada mesinnya. Ada mesinnya. Itu orang yang niup tuh berarti. Gak capek kalau orang dia mah habis Iya, napasnya. iya. Pakai listrik pak. Oh, pakai listrik. Cuman yang gua bingung kadang gini, Pak. Ngebedain ini mumpung karena dia kan itu ya, apa breeding ya, maksudnya budidaya ikan gitu, ngawinin ikan. Kalau gua sih pertama-tama tuh dari 2017 gua hanya pembesaran doang. Oh, gedein doang Iya, lo. kurang lama 8 bulan lah gua. Main diskus, picok bass. Nah, itu gua ngegedein tuh. Pikok, Pikok bass. pikok bass. Oh. Bibas. Oh iya, dem. Itu bass, Oh Pak. iya. Lu gua slap juga lu. jedang gitu, enggak. Aduh, enggak. Nah gini, cuman yang gue penasaran tuh karena lu tadi breeding cukup menarik gitu ya. Yang gue bingung tuh gimana cara buat ngebedain jenis kelaminnya. Karena gini Pak, yang namanya ya, apa namanya perkawinan kan pasti cewek cowok kan, ikan kan juga begitu. Nggak Iya. ada ikan gay kan nggak ada ya. Lesbi nggak ada gitu. Itu cowok doang, Pak. Kalau nggak bejat, homo. Kayak lo. Wow, keren gue gini.
yang menarik tuh cara ngebedain ikan cewek sama cowok gimana sih? Karena kan gue lihat kan ikan cowok kan gue perhatiin tuh mana bijinya gitu kan kagak ada, yang gandul-gandul. Beda sama hewan yang ini mas, yang kayak kucing lah ya. Kalau kucing kan kita bisa bedain tuh. Ada bijinya ya? Iya ada bijinya. Nah ini kan bijinya di mana nih? Pertanyaannya. Enggak pak, kalau buat pertama kali gue breeding di Discuss ini, di breeding itu gue 2017 akhir, pertama kali nyoba, ya sama sih. Cowok-cowok juga tuh salah. Pertama sih ya namanya usaha ya, nggak nelor lah pagi. Kalau untuk bedain jenisnya, kalau yang jenis kelaminnya, kalau yang cowok itu biasanya dia kan Pakai jas. enggak, Oh. Dia pakai jas. dia dasinya itu dasi bawahnya sirip bawah kan ya ada dasi nih di Oh, bawah, sebutannya di bawah dasi. insang, iya sebutannya itu dasi. sirip, sebutannya dasi. Iya, dasinya tuh lebih panjang dan siripnya itu dari bulat kayak gini ya. Di sirip belakang ini rada lancip dia. Kalau yang jantan. Jantan. Kalau yang betina relatif bulat siripnya. Dan dasinya lebih pendek. Kalau yang jantan dasinya lebih panjang kayak gitu sih. Kurang lebih. Kalau bedain betina sama jantan. Iya. Kalau lebih enaknya untuk lebih benar mau nggak ribetnya, lu misal punya satu tank 1 meter atau 1,5 meter yang besar, Akuarium tuh ya dengan ukuran Discuss yang udah benar-benar udah siap buat bertelur ya, setahun lebih tuh dia udah bisa bertelur. Ukurannya kurang lebih 4,5 in atau 5 in. Satu ini itu 2,5 cm. Pokoknya 5 in ya, segede gini lah kurang lebih. Sebesar ini, sorry. Ya, beda sama gua. Ya, tangan lu besar, Pak. Iya, ini yang mana nih? Tangan yang mana nih? Tangan ini Tangan itu aja, siap. Kurang lebih segini ini, misalnya satu tank ini, satu akuarium ini isinya bisa ada 15 atau 20 ekor. Nah, di situ dia kalau yang biasanya kalau udah berpasang-pasangan kayak gitu, dia bakal ngikutin terus. Jantan sama betinnya berdua-dua terus tuh dia tuh. Nah, itu udah pasti tuh biasanya. Udah kelihatan. Dari kawanannya misalnya kan dia kayak berkelompok itulah. Bisa dia berame-rame nih. Nah, yang dua-dua ini berdua-dua aja gitu. Nah, itu kayaknya udah bisa dipastikan tuh. Tinggal ikan introvert ya, purik. Udah kayak pasangan lah. Pasangan. Udah kayak pasangannya. Iya. Ibarat kata naturalnya seperti itu. Kalau misalnya nggak mau ribet-ribet kayak, wah gue lihat dulu nih ini bener jantan gak sih nih. Nah, kalau misalnya mau nggak ribet ya lu satu akuarium lu cemplungin aja 20 ikan Discuss, terus lu lihat dalam beberapa hari gitu ya kan, yang benar-benar ya berdua-dua terus gitu, itu udah coba lu pisahin dan lu lihat aja apakah dasinya ada yang panjang kayak gitu. Biasanya sih udah pasti ya 85% atau 90% itu jantan sama betina kayak gitu. Pair kayak gitu, Pak. Nah, soal yang ini Mas, aku mau nanya tentang yang kayak perkawinan lah istilahnya. Nah, itu kayak kan tadi lu bilang dipisahin tuh, Mas. Nah, kalau dia tuh, kalau gue dulu pernah main ikan cupang, Mas. Iya. Nah, kalau mau dikawinin gitu, dia kayak nggak boleh diganggu, ditutup pakai, kalau di ikan cupang apa namanya? Pakai daun ketapang. Daun ketapang. Nah, sama nggak kayak ikan yang lu? Enggak sih, kalau misalnya untuk pengaruh banget sih ya, rata-rata untuk kualitas air benar-benar harus pas ya buat breeding. Kalau buat breeding Discuss biasanya pH-nya itu ya 5 sampai 6. Kalau TDS-nya di bawah 100. Kalau di atas 100 biasanya misalnya pH-nya 5 terus TDS-nya 100. Dia nelor, cuman pada busuk pasti telurnya kayak gitu. Makanya kalau bisa cari tempat yang benar-benar TDS sama pH-nya tuh ngepas. Misalnya TDS-nya di bawah 180 gitu ya kan, ataupun pH-nya 5 atau 5,5. Nah, itu bisa, insya Allah kayak gitu. Balik lagi ya, namanya main ikan kita nggak bisa 1 tambah 1 2. Iya. Nggak bisa tuh kayak gitu. 1 tambah 1 10. Nah, bisa kayak gitu, Pak. Nggak ada yang tahu lu main makhluk hidup. Itu logikanya dari mana tuh? Sekarang gini ya, misalnya jatuhnya gini, lu miara ikan nih, gak usah breeding dulu dah ya, gak usah breeding nih. Misalnya lu beli ikan yang kecil-kecil nih, ukuran 3 cm lah, lu beli buat pembesaran kan, lu taruh 50 ekor, lu umpanin setiap hari,
Di situ tuh pasti ada yang mati pak, namanya makhluk hidup. Oh. Entah mati semua, kadang-kadang meretel semua. Itu ya itu nggak menutup kemungkinan. Makanya gue bilang usaha ikan ini yang dibilang 1 + 1 nggak bisa 2, dia 1 + 1 bisa 0, bisa 0 sorry 1 + 1 bisa 10, bisa 0 sama sekali, bisa nggak dapat sama sekali kayak gitu pak. Berarti gamblingnya emang bener-bener Gambling ya, sih namanya main makhluk hidup. Iya. Cuman kalau lagi untung banget kayak gitu. Cuma kalau ikan predator tadi kan lu sebut ikan predator ya. Oke. Ini gue penasaran gitu, ikan predator tuh ikan apa gitu? Apa mangsa-mangsa? Kayaknya cantik nih. Apa gimana gitu ikan predator? Predator ini. Ikan predator apa sih? Terus apa yang dinikmati tuh? Apa cuman sekedar hias atau apa gitu? Value-nya apalah gitu ikan predator itu? Jenis ikan predator sih ya. Gue juga kan belum lama banget main ikan nih. Ya kayak arwana, picok bass, Oscar, kayak gitu sih. Dia lebih, kalau misalnya lu satu akuarium, lu beli yang picok bass gitu ya, ukuran 5 cm. Nah, lu padin terus nih. Ini ada yang ketinggalan nih, size-nya. Ada yang paling kecil nih, otomatis nih yang nggak kedapatan makan nih. Nah, lu kalau nggak ngempanin itu ikan, yang kecil bisa dihajar, bisa dimakan juga pak. Kayak gitu. Itu ikan predator kayak gitu? Iya, kurang lebih. Kayak cana kayak gitu, kayak gitu sih. Ya gue cukup tertarik sih ternyata sih miara ikan gitu. Ya gue mulai bisa rata-rata tuh. Ya paling nggak harus nyiapin sebutannya tank akuarium gitu. Tank yang bukan. Beda. Itu buat perang ya. Lu ke Gaza aja mending pak. Bisa kirim ini. Mau ngapain gue ke Gaza? Stand up, anak-anak pada dibomin, gue stand up, nggak mungkin. Balik lagi ke breeding ya. Kalau misalnya untuk prosesnya biasanya kalau misalnya untuk angkat birahinya pak, itu birahi ikannya tuh itu ada pakan-pakannya yang khusus, sama kayak orang tuh dikasih Viagra. Misalnya lu dibawa ke puncak Iya. Nah kalau di ikan diskus ini untuk memancing birahinya dia pakai encu kayak gitu, diempanin encu. Jadi diselingin kan. Kalau untuk pakan asli sih sebenarnya memang cacing beku, blue foam ya, untuk pakannya diskus. Nah ini diselingin misalnya sehari 3 kali. Untuk yang cacingnya 2 pagi sama siang. Nah sorenya kita bisa kasih encu kayak gitu, atau dikasih encu 2 kali sehari kayak gitu. Nah itu bakal mancing birahinya dia. Gua kira selama ini ikan birahi itu cukup ngeliat pasangannya nggak pakai baju kan? Iya. Manusia beda. Kotor. Gimana mau jalan pak? Iya bener. Gimana mau dilancarin? Susah. Otaknya udah kotor gini. Waduh, kayaknya harus mencuci emang otak. Mencuci otak. Waduh. Gitu pak. Gue sih tertarik sih ikan. Mungkin emang biasanya harga akuarium tuh berapa sih? Gue sih masih mungkin kalau breeding tuh baik expert. Maksud gue cuma pengen sekedar miara ikan tuh. Kira-kira harganya berapa sih kalau dari akuarium doang tuh? Kalau untuk bikin baru sih lumayan. Gue waktu itu kecil aja gitu. Yang maksudnya yang kayak bulat gitu tuh, berapa sih? Kan ada tuh yang bulat tuh ya kan? itu buat hiasan di kamar pak. Oh, buat hiasan kamar. Iya. Tanah budidaya itu. Kalau untuk biasanya gue dulu dari pertama kali gue usaha ya gue beli bekas dari ya orang-orang udah pada bangkrut, gulung tikar ya semacam gue tuh ya kayak lu. Masa diceritain, ampun. Ya kira-kira harga berapa sih? Kalau untuk range harga 1 tank itu yang bekas ya, satu rak sorry, 1 rak kan isinya 3 akuarium tuh, yang semeter lah segini nih. Kurang lebih kalau sekarang ya di 2025 kisaran 700 ribuan. 700 sampai 750 ya, tergantung lu negosiasinya aja. Kayak misalnya orang kalau udah bener-bener BU ya lu tawar ini mungkin ya bisa dapat 500 ribu. Ya balik lagi lu sering hunting aja di Facebook, di marketplace banyak kok yang jual. Gitu. Iya, orang-orang BU biasanya. Orang-orang iya. BO. Ya dari situ sih gue biasanya dulu juga ngambilnya kayak gitu. Ya gue lumayan tertarik sih ternyata ikan ini. Temen lu keren juga main di dunia perairan. Ya,
Lama juga kan. Iya. Baru Pak. Gue tertarik nih, cuman apa mungkin dari lu hari ini sibuk gak? Ya nggak sibuk-sibuk banget sih, kan gua punya Pengangguran. pengangguran. Benar. Tapi dia penganggurannya beda sama Penganggurannya kita, beda, Pak. iya. Kalau lihat pemasukan, kalau gue sih Iya, pengeluaran kita terus. pusing. Iya. Aduh, kayaknya gue tertarik juga sih, lumayan juga tertarik dari lu dengar cerita buat miara ikan lah gitu. Kira-kira lu mau temenin gue nih? Tapi lu ikut-ikutan doang apa ada keinginan nih? Suka juga nggak? Ada kesuka juga, karena dulu gue sempet miara ikan. Oke. Karena ya nggak kerawat karena gue mungkin ya ada kesibukan lah, karena waktu itu kan masih kerja bagaimana kan, gue juga pengen piara lagi gitu. Yang menghasilkan ya? Emang ya minimal gue tahu dulu cara ngerawatnya, gue seneng dulu sama ikannya, balikin rasa gue lagi seneng sama ikan. Boleh. Karena gue rasa kalau kita udah seneng sama ikan, itu kan pasti mengikuti. Iya. Masuk Pak. Masuk lah. Yuk, gas yuk. Ayo, boleh. Sip, Dari yuk. dulu ya. Sip.